Bab 291 Beri aku nomornya. Apakah kamu tidak mendengar tentang festival tanggal takdir Dewa Laut Shrek? Mata Xie yang lebar mengaliri Tang Wulin. Aku dengar jika kamu berada di pelataran dalam dan berada pada usia tertentu, kamu akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam festival. Ini adalah kesempatan besar bagi semua orang di lapangan dalam. Bahkan para siswa pelataran luar kita dapat melihatnya sekilas nanti. Saya tidak yakin tentang detailnya, tetapi tampaknya festival ini telah diadakan 10.000 tahun berturut-turut. Pasangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Menurut legenda, Spirit Ice Douluo dan Dragon Butterfly Douluo mulai berkencan di festival ini. Petik 2. Tang Wulin tidak geli. Kamu sudah memikirkan hal-hal itu seusiamu. Kita terlalu muda untuk hal itu. Selain itu, Anda harus masuk ke pelataran dalam terlebih dahulu jika Anda ingin berpartisipasi. Kami masih memiliki jalan panjang, Anda tahu. Pikirkan siswa nomor 2 yang mengalahkan Anda menjadi bubur selama ujian. Dia sekuat itu dan dia bahkan bukan mahasiswa pelataran dalam. Petik 2. Aku akan mencari tahu begitu aku punya target. Dan kita pasti memiliki kesempatan untuk membuatnya ke pelataran dalam jika kita memberikan semuanya. Xie terpental ke atas dan ke bawah dari kursinya. Tang Wulin tersenyum, mengangkat cangkirnya. Selamat semuanya. Kami telah berhasil masuk ke Akademi Shrek. Mari kita anggap ini sebagai perayaan yang terlambat. Petik 2. Gu Yue dan Su Xiaoyan gembira ketika mereka mendengar kata-kata Tang Wulin. Es krim mereka terlupakan di atas meja. Keempat saling bertukar senyum. Tidak sembarang orang bisa diterima di Shrek Academy. Menyebutnya Akademi nomor 1 benua itu tidak meremehkan. Hanya ujian masuk saja yang diuji begitu banyak aspek, kekuatan, potensi, profesi sekunder, karakter, dan kesabaran antara lain. Itu adalah ujian yang sangat komprehensif. Gagal uji coba tunggal akan sangat menghalangi peluang mereka untuk masuk ke akademi. Namun sekarang, mereka duduk di sana sebagai siswa Akademi Shrek. Wu Zhangkong dan Akademi Issea tidak menyia-nyiakan waktu mereka untuk merawat keempatnya. Harapan memenuhi hati mereka. Mereka semua bertanya-tanya apa yang akan mereka pelajari di sini di Akademi Shrek, dan betapa berbedanya itu dengan akademi duniawi seperti Akademi Issea. Pelayan, sebelah sini. Selama perayaan 4, orang di meja sebelah mereka berteriak. Mereka menutup telinga dengan keributan, tapi itu baru permulaan. Berikan saya nomormu. Kata-kata orang asing itu dilapisi dengan kesombongan. Siapa yang berani begitu menuntut di Shrek Academy? Tang Wulin dan yang lainnya menoleh untuk memeriksa siapa orang yang mementingkan diri ini. Seorang pria muda duduk di meja sebelah. Dia tidak mengenakan seragam Akademi Shrek, dan malah menonjolkan wajahnya yang tampan dengan jas putih. Dia tampak sekitar 1 atau 2 tahun lebih tua dari Tang Wulin dan kelompoknya. Rambutnya mengingatkan pada emas yang dipintal, disisir ke belakang dan dipegang dengan beberapa produk, tidak ada satu rambut pun yang tidak pada tempatnya. Sebuah udara aneh memancar dari kedalaman mata emas mistisnya, seolah-olah keberadaannya sendiri memancarkan cahaya. Dari semua pelanggan di toko minuman, hanya Tang Wulin yang bisa menyaingi orang ini di departemen penampilan. Meski begitu, Tang Wulin bukan tandingan untuk sombong pemuda berambut emas itu. Pelayan berdiri di depannya. Dia mengenakan rok hitam panjang dan celemek putih. Dia memiliki kulit putih giok, rambut pendek merah menyala, dan sepasang mata hitam besar dan indah. Kecantikannya membuat pria ingin melindunginya. Maaf, itu di luar ruang lingkup tanggung jawab pekerjaan saya, jawabnya dengan sopan. Lalu, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan nomor Anda? Tanyanya. Pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Pelayanan apa ini? Dapatkan saya manajer Anda. Pria itu membanting telapak tangannya di atas meja, langsung menarik perhatian pelanggan di sekitarnya. Namun untuk beberapa alasan, mereka yang mengenakan seragam Akademi Shrek mengalihkan pandangan mereka ketika mereka melihat bahwa pemuda ini yang membuat keributan. Tolong tunggu sebentar. Setelah mengatakan ini, pelayan bergegas pergi. Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya maju ke meja. Tuan, boleh saya bertanya apa masalahnya? Saya adalah manajer dari toko minuman ini. Petik 2. Beri aku nomor komunikatornya. Pria muda itu menunjuk pelayan. Manajer itu membuat wajah menyesal. Maaf, tapi aku tidak bisa membocorkan informasi pribadi staf. Petik 2. Pria muda itu mengangkat alis. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan nomor teleponnya?
Maaf kami tidak dapat membantu Anda. Tolong jangan membuat hal-hal sulit bagi kami. Saya tidak bisa memberitahu Anda informasi pribadinya, apapun yang terjadi. Nada bicara manajer itu sopan, tetapi tegas. Tekanan di dalam toko meningkat 10 kali lipat. Tangkap bosmu. Petik 2. Meskipun manajer itu ragu-ragu, alisnya menukik, dia mengangguk pada akhirnya. Tolong tunggu sebentar. Dia berbalik dan pergi. Sesuai dengan kata-katanya, manajer kembali segera setelah itu, seorang pria parubaya yang berpakaian kaya di belakangnya. Pak, ada yang bisa saya bantu? Aku ingin nomor pelayan itu. Sekali lagi, dia menunjukkan kesombongan seseorang yang terbiasa dengan cara mereka. Pemilik toko tidak tersentak pada permintaan. Aku mendengar permintaanmu dari manajer, tapi aku minta maaf, kami tidak akan membocorkan informasi pribadi karyawan kami, apapun yang terjadi. Maafkan saya karena tidak dapat membantu Anda. Petik 2. Pria muda itu menyipitkan matanya. Jadi, kamu tidak akan setuju tidak peduli apa. Pemiliknya mengangguk. Baik, pria muda itu bangkit dari tempat duduknya dan menjentikkan jarinya. Seorang lelaki berpakaian bagus berdiri dari meja terdekat dan mendekati tempat kejadian, memberi si pemuda sedikit membungkuk. Tuan muda, apa perintahmu? Bernegosiasi dengan pemilik. Saya ingin membeli toko minuman ini. Petik 2. Pemiliknya tertegun, tetapi ekspresinya segera berubah jelek. Tuan, saya minta maaf, tetapi saya tidak punya niat untuk menjual. Petik 2. Melangkah ke depan, kepala pelayan menyambut pemilik dengan senyum. Halo, saya Sunbo. Bagaimana kalau kita berbicara secara pribadi? Dia menyerahkan kartu emas kepada pemilik toko ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya. Sekali lihat kartu itu dan mata pemiliknya membelalak karena terkejut. Dia dengan patuh mengangguk pada saran kepala pelayan dan mengarahkan kepala pelayan pergi untuk mendiskusikan berbagai hal. Sementara sudut mulut Xie berkedut, Tang Wulin menghela nafas pada lelucon. Orang-orang kota ini benar-benar tahu cara bermain. Petik 2. Gu Yue dengan dingin mendengus. Bertentangan dengan teman-temannya, Su Xiaoyan tersenyum. Jadi, apakah kalian pikir dia akan bisa mendapatkan nomor gadis itu? Tang Wulin mengangkat bahu. Kita akan segera melihat. Saya tidak pernah menyangka akan ada pertunjukan seperti itu di depan kami ketika kami pergi minum-minum. Pemilik toko itu tampak keras kepala, tetapi pemuda itu mungkin berasal dari keluarga kaya. Mari kita lihat apakah pemiliknya bisa terombang-ambing oleh uang. Petik 2. Tepat ketika Tang Wulin selesai berbicara, kepala pelayan dan pemilik toko kembali. Tuan muda, saya telah menegosiasikan harga dengan bos yang di sini, dan saya sudah mengirim pembayaran. Mulai sekarang, toko minuman ini adalah milik Anda. Kepala pelayan berbicara dengan nada tidak tertarik yang seolah-olah ini adalah kejadian normal. Pria muda itu mengangguk, mengalihkan pandangannya ke arah bos yang. Beri aku nomornya. Petik 2. Sejak awal, pria muda itu tidak repot-repot menahan suaranya. Semua orang di sekitar bisa mendengarnya dengan keras dan jelas, ekspresi terperangah terpampang di wajah mereka. Demi nomor satu gadis, dia menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan toko minuman ini. Toko-toko di perimeter Shrek Academy memiliki nilai properti yang tak terbayangkan. Tidak sembarang orang bisa melenggang. Karena itu, latar belakang pemuda berambut emas itu menjadi topik diskusi yang tinggi bagi para penonton. Bos yang menghela nafas, mendekati pelayan berambut merah. Pada adegan ini, Tang Wulin mengangkat bahu sekali lagi. Sepertinya uang bisa mempengaruhi siapa saja. Petik 2. Sesaat kemudian, pelayan itu menghampiri pemuda itu. Apa yang kamu inginkan? Pria muda itu tersenyum. Tidak banyak. Saya hanya berpikir Anda cantik dan ingin mengenal Anda lebih baik. Petik 2. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, gadis itu mulai membuka kancing celemeknya. Aku tidak menyuruhmu membuka pakaian. Teriak pemuda itu, terperangah oleh tindakannya. Mendengus, gadis itu melemparkan celemeknya di atas meja. Aku berhenti, jadi aku bukan karyawanmu lagi. Dia berbalik untuk pergi. Senyum pemuda itu semakin lebar saat dia mencerminkan tindakannya. Bahkan lebih baik, katanya sambil mengejar bayangannya. Aku tidak percaya hal seperti ini bisa terjadi di Shrek City. Sungguh, jika ini ditoleransi, lalu apa yang tidak? Xie menyingkir dari kursinya dan mengikuti keduanya. Tidak dapat menghentikan Xie, Tang Wulin mengejarnya. Bahkan jika Anda ingin memperjuangkan keadilan, setidaknya bayar tagihan terlebih dahulu.
Dia memikirkan hal ini ketika dia melemparkan beberapa tagihan di atas meja. Dengan satu kaki keluar dari pintu, Tang Wulin merasakan gelombang kekuatan jiwa yang kuat berdesir di udara. Cahaya keemasan menembus langit dan menghilangkan bayang-bayang malam. Bab 292 Malaikat Suci dan Malaikat Jatuh. Sinar keemasan pemuda ini yang telah melecehkan pelayan itu mengejutkan Tang Wulin. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kekudusan. Sepasang sayap putih murni terbuka dari punggung pria itu, dan aura sucinya meroket. Ini, 3 cincin jiwa bangkit dari bawah pemuda berambut emas itu. Namun, hal yang benar-benar mengejutkan adalah ketiganya berwarna ungu. Gadis berambut merah tidak jauh dari pria itu berbalik, ekspresinya glasial dan suram. Dia menatapnya dengan dingin lalu merentangkan tangannya. Kegelapan mulai berputar-putar di sekitarnya, berputar dan bergeser ketika sepasang sayap hitam legam memanjang dari punggungnya, aura gelap kini mengelilinginya. Itu, sayap putih itu, Tang Wulin berpikir dalam hati. Mereka harus menjadi milik jiwa bela diri legendaris. Malaikat suci. Tapi lalu, apa sayap hitam itu? Sepertinya aku benar, pria berbaju putih itu tersenyum. Dia mengepakkan sayapnya, cahaya keemasan memancar dari tubuhnya. Seperti yang aku pikirkan, sangat menarik, sangat menarik. Gadis itu menatapnya dengan ekspresi dingin. Dia mengepakkan sayapnya, mengangkat dirinya dari tanah ketika 2 cincin jiwa ungu muncul di bawahnya. 2 cincin versus 3 cincin. Kata pria berbaju putih itu. Kamu tidak punya kesempatan. Berserah saja dan biarkan saya membawa Anda untuk diadili. Petik 2. Gadis itu mengerutkan bibirnya. Matanya berkedip dan kegelapan menyelimutinya. Mencoba lari. Pria berambut emas mendengus. Cincin jiwa pertamanya bersinar ketika cahaya keemasan meletus dari tubuhnya. Cahaya suci pria itu mengusir kegelapan yang merambah dan menyebar ke arah gadis itu. Dia mendorong tangan ke depan ketika cincin jiwa keduanya menyala, memerintahkan cahaya suci untuk melonjak ke arah gadis yang diselimuti aura hitam ungu. Dengan mengepakkan sayapnya, dia terbang ke arahnya. Aku sudah memberitahumu, katanya. Kamu punya 2 cincin dan aku punya 3. Anda tidak memiliki kesempatan melawan saya, jadi berhentilah menolak. Petik 2. Melihat pria itu berlari ke arahnya, sebuah seringai muncul di wajah gadis itu. Dia mengepakkan sayapnya lagi dan menarik jiwa bela dirinya. Ini Shrek, dasar bodoh. Petik 2. Gelombang kekuatan yang tajam membelah awan dan melenyapkan cahaya dan kegelapan. Kekuatan menekan pria berambut emas, menekannya dan memaksanya ke tanah. Seorang pria jangkung muncul di langit. Sosoknya tidak jelas, tetapi suaranya yang mengesankan bergema di sepanjang jalan. Siapa yang berani melanggar hukum kota Shrek? Pria berambut emas itu menjawab lebih dulu. Penegak yang terhormat, saya Yue Zhengyu Klan Malaikat, seorang siswa dari kelas 1 kelas 1. Saya menemukan malaikat jatuh di kampus, dan seperti semua orang tahu, malaikat jatuh selalu menjadi penguasa jiwa jahat. Mengingat hal itu, saya memilih untuk mengambil tindakan dan menangkapnya untuk membawanya ke klan saya untuk penghakiman. Petik 2. Kata-katanya tidak berpengaruh pada gadis itu. Dia hanya mengambil kartu dari sakunya dan menyerahkannya kepada penegak hukum. Penegak hukum yang terhormat, aku adalah murid yang bekerja di sini di Shrek Academy. Akademi telah memverifikasi identitas saya dan menentukan bahwa saya bukan penguasa jiwa jahat. Petik 2. Dia murid yang bekerja. Wahyu ini mengejutkan Tang Wulin dan yang lainnya. Mereka tidak pernah menyangka gadis malaikat jatuh dengan 2 cincin ini akan menjadi murid yang bekerja seperti mereka. Tidak seperti Yue Zhengyu, bagaimanapun, dia tidak repot-repot mengungkapkan namanya. Kekuatan yang menarik kartu dari tangannya dan ke penegak. Setelah memeriksa kartu itu, dia menoleh ke Yue Zhengyu. Saya sudah mengkonfirmasi identitasnya sebagai siswa yang bekerja. Tidak mungkin baginya untuk menjadi guru jiwa jahat. Saya tidak akan menghukum Anda karena Anda pikir Anda sedang menangkap seorang guru roh jahat, tetapi lain kali Anda akan dihukum 2 kali lipat. Sekarang hancurkan. Petik 2. Sang penegak mengirim kartu itu kembali ke gadis itu lalu menghilang dengan kabur. Tang Wulin dan yang lainnya gemetar takjub. Sekarang ini kota Shrek. Di Shrek City, mereka tidak bisa melakukan apapun yang mereka inginkan atau melecehkan orang lain. Dengan melakukan itu, mereka akan memancing amarah para penegak hukum. Gadis itu mengambil kartunya kemudian menoleh ke Yue Zhengyu. Dia meninju, mengacungkan jempolnya ke atas, dan perlahan membalikkannya untuk menunjuk ke tanah. Kamu, mata Yue Zhengyu memerah karena amarah.
Gadis itu mendengus dan pergi, sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan malam. Yue Zhengyu bergerak untuk mengejarnya, tetapi kepala pelayannya meraih lengannya. Jangan menyinggung martabat Shrek, Tuan Muda, kata kepala pelayan, menggelengkan kepalanya. Karena Shrek Academy telah mengkonfirmasi identitasnya, tidak ada gunanya mengejar masalah ini lebih jauh. Petik 2. Yue Zhengyu mendengus sebagai tanggapan. Jadi mereka mengatakan malaikat jatuh bukan master jiwa jahat. Sepertinya Shrek adalah Tuan Muda, seru kepala pelayan, buru-buru membungkamnya dengan riak kekuatan. Perhatikan apa yang kamu katakan. Yue Zhengyu menyerbu dengan marah. Meskipun lelucon ini akhirnya berakhir, Tang Wulin dan yang lainnya ingin melihatnya bermain lebih lama. Mereka mulai memahami betapa tidak normalnya Akademi Shrek. Tidak seorang pun dari mereka merasa lelah ketika mereka kembali ke asrama kumuh untuk siswa yang bekerja. Kapten, bukankah menurutmu ada rahasia aneh tentang siswa yang bekerja? Xie berbisik kepada Tang Wulin. Semua orang di ruang makan menjadi hormat ketika mereka mendengar kamu adalah seorang siswa yang bekerja. Mereka bahkan tampak sedikit takut pada Anda. Pria yang mengalahkanku selama ujian, dan bahkan gadis berambut merah dari sebelumnya, keduanya adalah siswa yang bekerja. Mungkin kita harus menyelidiki ini. Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Kami baru di sini, jawabnya. Prioritas nomor 1 kami saat ini adalah membiasakan diri dengan Shrek Academy dan memahami kebiasaannya. Kami masih tidak signifikan di sini, jadi sebaiknya kita tidak mencari masalah. Kami dapat menyelidiki setelah kami menetap, tetapi saat ini kami tidak memiliki energi untuk cadangan untuk itu. Sisihkan rasa ingin tahu Anda untuk saat ini. Petik 2. Oke, Xie menjawab dengan murung lalu berbalik untuk melihat Su Xiaoyan. Mereka belum beristirahat karena tirai untuk memisahkan ruangan masih belum dipasang. Kenapa kamu jadi tukang gosip? Su Xiaoyan memutar matanya ke arahnya. Dan kamu menyebut dirimu seorang pria. Gu Yue berdiri dan menggantung tirai, membelah ruangan menjadi 2 bagian, dan mereka berempat mulai bermeditasi. Meskipun dia telah menghentikan Xie dari memasukkan hidungnya ke masalah ini, Tang Wulin merasa gelisah. Dia telah mendengar tentang malaikat dan jiwa malaikat jatuh dalam legenda sebelumnya. Bagi gadis berambut merah untuk berhadapan dengan pria berambut emas di tanah datar, jiwa bela dirinya pasti sama kuatnya dengan miliknya. Lalu ada masalah tuan jiwa jahat. Dia tidak tahu siapa mereka, tetapi menilai dari nama mereka, mereka jelas bukan berita baik. Pria muda itu tidak akan menganiaya gadis itu jika mereka melakukannya. Dunia master jiwa bahkan lebih menakjubkan dari yang saya kira. Saya ingin tahu apakah Guru Wu akan terus mengajar kita ketika kita memulai kelas besok. Malam berlalu tanpa bicara. Ketika pagi tiba, Tang Wulin dan Su Xiaoyan bangun pagi-pagi untuk menumbuhkan mata iblis ungu mereka bersama-sama. Setelah mandi, mereka menghadapi masalah pertama mereka hari itu, sarapan. Sebagai siswa yang bekerja, pesanan bisnis pertama mereka di pagi hari adalah pergi ke gedung administrasi untuk menerima pekerjaan mereka pada hari itu. Untungnya bagi Tang Wulin, dia masih memiliki roti kukus hitam dan bisa makan cukup untuk pasang sampai makan siang. Ketika mereka tiba di gedung administrasi, mereka bertemu dengan seorang siswa nomor 2. Menjadi siswa yang bekerja sendiri, itu wajar baginya untuk datang ke sini di pagi hari juga. Mereka kemudian pergi ke administrator yang berkata, kalian berempat, terus bersihkan Spirit Ice Plaza hari ini. Anda melakukannya dengan baik kemarin. Terus bekerja keras hari ini. Petik 2. Jadi Tang Wulin dan yang lainnya memiliki pekerjaan mereka untuk hari itu. Bab 293 Kepala Sekolah Outercourt. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi bertanya, Guru, selain membersihkan alun-alun, bisakah kita menerima pekerjaan lain? Kamu ingin lebih? Terkejut, guru administrasi mendongak dari surat-suratnya dan menatap Tang Wulin dengan rasa ingin tahu. Akan lebih normal bagi siswa yang bekerja untuk tidak terbiasa melakukan pekerjaan. Ya, Tang Wulin membuat wajah pahit. Tanpa poin kontribusi, dia tidak bisa makan. Dia juga tidak bisa keluar untuk membeli makanan. Ketika dia membayar tagihan di toko minuman pada malam sebelumnya, jumlah itu hampir memberinya serangan jantung. Segalanya jauh lebih mahal di kota Shrek, dan dia tidak sanggup berpisah dengan uangnya yang paling dicintai. Baiklah, kamu bisa. Administrator memberinya layar jiwa. Petik 2 titik. Lihat daftar ini dan pilih sendiri. Petik 2. Su Xiaoyan, Gu Yue,
dan Xie mengintip ke layar melewati bahu Tang Wulin. Pada saat itu, seorang pemuda masuk dan pergi ke administrator. Guru, saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya. Rencana desain sudah selesai. Itu cukup cepat. Yuanen, efisiensinya meningkat. Guru administrasi mengambil kartunya dan menambahkan poin kontribusi. Ayo ambil pekerjaan lain. Jadi namanya adalah Yuanen. Tang Wulin meliriknya. Penampilan luar orang ini benar-benar terlalu sederhana untuk kekuatannya. Dia tidak memiliki sifat yang mencolok dan tampak rata-rata. Yuanen dengan cepat memilih pekerjaan dan pergi tanpa bicara. Sepanjang waktu, dia hanya memberi Tang Wulin dan yang lainnya anggukan tanda terima kasih. Bahkan kemudian, Tang Wulin percaya bahwa salam kecil ini hanya karena mereka adalah mahasiswa yang bekerja. Aku akan mengambil yang ini. Tang Wulin menunjuk ke pekerjaan kilang kelas 1. Guru administrasi menatapnya dengan heran. Apakah kamu yakin? Poin Anda akan dikurangi jika Anda gagal dan Anda akan dikeluarkan jika Anda tidak memiliki cukup poin untuk membayar studi Anda. Sebagai siswa yang bekerja, kalian berempat harus membayar 300 poin kontribusi sebulan sebagai biaya kuliah. Petik 2. Tang Wulin tersenyum pahit. Guru, saya yakin. Tang Wulin terkejut ketika, saat menelusuri daftar pekerjaan, dia menemukan ada ribuan tugas pemurnian seperti Issea City. Setelah memikirkannya lagi, Tang Wulin menyadari alasannya. Akademi Shrek tidak dapat dibandingkan dengan tempat lain, tidak ada satupun siswanya yang bertujuan untuk menjadi pilot Misha. Tidak, mereka berjuang untuk menjadi tuan baju perang. Ribuan logam olahan adalah dasar dari baju perang satu kata. Meskipun Akademi Shrek memiliki persyaratan ketat untuk menerima siswa, lapangan luar masih memiliki lebih dari 1000 siswa. Dia tidak mengerti bagaimana pelataran luar bekerja, tetapi dengan populasi besar calon-calon tempur lapis baja ini, ribuan logam olahan pasti akan diminati. Hanya pekerjaan kelas 1000 kilang saja bernilai 1000 poin. Pandai besi peringkat 4 rata-rata tidak bisa menghasilkan 1000 produk olahan kelas 1 dengan keberhasilan mutlak, tapi itu berjalan-jalan di taman untuk Tang Wulin. Tapi sekarang dia pandai besi peringkat kelima. Sementara dia baru saja melangkah ke peringkat dan tidak bisa semangat memperbaiki lagi saat ini, dia masih melanggar itu. Ini, ditambah dengan semua 1000 praktik penyulingannya, berarti tingkat keberhasilan penyulingannya yang kelas 1 hampir 100%. Menyelesaikan pekerjaan seperti itu tidak mudah baginya. Jika bukan karena takut menarik terlalu banyak perhatian pada dirinya sendiri, Tang Wulin akan menerima beberapa ribu pekerjaan pemurnian lagi. Namun, sebagai pendatang baru, lebih baik tidak mengganggu ketenangan. Guru, di mana saya bisa membeli beberapa logam dan menempa? Tanya Tang Wulin. Secara alami, dia membutuhkan meja tempa untuk melakukan pekerjaannya. Guru administrasi melambai dengan acuh. Tunggu saja sampai setelah upacara pembukaan. Kamu bisa bertanya pada gurumu. Petik 2. Oh, baik. Setelah meninggalkan gedung administrasi, Xie menyelinap ke sisi Tang Wulin. Jadi orang itu bernama Yuanen. Tang Wulin menoleh ke Xie. Apa? Apakah kamu masih menyimpan dendam? Saya tidak berpikir Anda bisa mengalahkannya seperti sekarang. Selain itu, saya pikir kita telah salah mengerti sesuatu. Siswa kelas 2 di sini tidak lebih tua dari kami dalam 1 tahun, tetapi 3 tahun. Petik 2. Kami tidak tahu itu dengan pasti, balas Xie. Shrek Academy menerima siapapun yang berusia 15 tahun ke bawah. Kami berusia 13 tahun dan diterima, jadi mungkin dia diterima pada usia yang bahkan lebih muda dari kami. Kita tidak bisa hanya dengan asumsi usianya. Ngomong-ngomong, kami akan mengandalkanmu mulai sekarang, Kapten. Nada suaranya tiba-tiba menjadi tersanjung. Tang Wulin tidak memilikinya. Baik, Anda dapat membeli poin kontribusi saya untuk mendapatkan uang. Saya baik-baik saja dengan itu. Petik 2. Xie memelototinya. Bos, kamu tidak banyak uang yang merajutkan. Tang Wulin mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ya, aku benar-benar banyak. Apakah Anda baru menyadarinya hari ini? Saya seorang penggila uang super, jadi jangan berpikir untuk menyentuh uang saya. Kemandirian adalah salah satu tradisi Tang Sekte, kau tahu. Petik 2. Xie merengut. Kamu terlalu tak berperasaan. Tang Wulin menepuk bahu Xie. Jika Anda ingin mendapatkan poin kontribusi lebih banyak, maka bekerja keras untuk meningkatkan profesi kedua Anda. Uang akan mengalir secara alami jika Anda melakukannya. Selain itu,
Saya pikir poin kami tidak hanya digunakan untuk makanan dan biaya kuliah. Karena Shrek Academy memiliki sistem poin ini, aku berani bertaruh ada banyak layanan dan barang berguna lainnya yang bisa kita beli bersama mereka. Petik 2. Upacara pembukaan diadakan di dalam Spirit Ice Plaza yang bersih dan berkilau. Baru pada saat itulah Tang Wulin memahami betapa besarnya ukuran Akademi Shrek. Sama seperti akademi lainnya, mereka memiliki 6 nilai. Setiap kelas memiliki sekitar 100 siswa yang memberi atau menerima 10 atau 20, dan bersama-sama mereka berjumlah sedikit lebih dari 700 siswa. Setelah diamati dengan cermat, Tang Wulin menemukan bahwa kelompok siswa tertua tampaknya berusia 30-an. Tidak hanya mereka memiliki basis budidaya yang luar biasa, mereka menjaga diri mereka sendiri dengan kehikmatan dan gravitasi. Namun mereka adalah mahasiswa pengadilan luar. Orang-orang biasanya lulus dari akademi lanjutan pada awal hingga pertengahan 20-an, tetapi rentang usia untuk siswa akademi Shrek sangat lebar. Jika Wu Zhangkong ditempatkan di kelas pengadilan luar, dia mungkin hanya berada di kelas 5. Akademi ini benar-benar aneh. Siswa-siswa terbaru secara alami adalah yang termuda, dan berusia 15 atau lebih muda, dengan sebagian besar berusia 13 atau 14 tahun. Siswa kelas 2 tampak lebih tua dari mereka, tetapi hanya rata-rata 3 tahun. Setiap kelas siswa dimasukkan ke dalam satu kelas, bukan beberapa kelas. Jadi ini adalah pelataran luar Akademi Shrek. Saya bertanya-tanya berapa banyak siswa di pelataran dalam. Saya mendengar tidak banyak dari mereka dan mereka tetap terkurung di pusat kota budidaya. Saat pikiran Tang Wulin memikirkan Danau Sigat, dia tidak bisa tidak menjadi iri pada siswa pelataran dalam. Berapa lama sampai saya bisa berkultivasi di sana juga? Sangat mengejutkan Tang Wulin, tidak ada pengaturan panggung atau panggung untuk upacara pembukaan. Ketika upacara dimulai, bagaimanapun, menggigil berlari menuruni punggung siswa baru. 20 orang perlahan-lahan turun dari langit, aura mereka yang agung dan kehadiran yang menakjubkan. Di tengah formasi ini adalah sosok Tang Wulin dan yang lainnya terlalu akrab dengan dan tidak pernah bisa melupakan. Itu adalah Penatua Kai, Silver Moon Douluo. Dia mengenakan jubah perak-perak hari ini, rambutnya yang panjang melingkar menjadi sanggul dan tangannya di belakangnya sambil menatap para siswa dengan kekuatan yang menakjubkan. Mendukungnya di kedua sisinya mengesankan pria dan wanita mulai dari usia 30-an hingga 50-an. Tang Wulin hanya mengenali Wu Zhangkong dan Shen Yi di antara mereka. Akankah Guru Wu menjadi guru di sini sekarang? Lalu apakah itu berarti dia akan terus menjadi guru kita? Jika Tang Wulin bisa diajarkan oleh seseorang yang dia kenal di lingkungan yang tidak dikenal ini, itu akan menjadi yang terbaik. Tang Wulin gemetar ketika dia melihat Penatua Kai dan kelompok guru melayang di udara. Masing-masing dari mereka memancarkan aura dominan yang membuat semua orang menonton menahan napas. Terlepas dari master jiwa tipe terbang, hanya mereka yang memiliki setidaknya 7 cincin yang bisa terbang. Dengan kata lain, semua guru ini telah melanggar ranah 7 cincin. Seorang pria parubaya melangkah maju di udara. Tahun akademik baru akan dimulai lagi. Pada saat ini setiap tahun, Shrek menyambut darah baru ke akademi kami. Saya mengundang kepala sekolah pengadilan luar, Silver Moon Douluo yang termasyur, Penatua Kai, untuk mengucapkan beberapa patah kata. Petik 2. Bab 294 giliran untuk yang lebih buruk. Kelompok Tang Wulin berbagi pandangan cemas, hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Di masa lalu, Penatua Kai telah menyatakan bahwa mereka perlu menjadi tuan baju perang sebelum usia 20 untuk memasuki pelataran dalam. Mereka akhirnya mengerti dari mana permintaannya yang keterlaluan datang, dia adalah kepala sekolah di luar pengadilan. Karena itu, dia memiliki wewenang untuk memaksakan persyaratan seperti itu pada mereka. Penatua Kai mengenakan topeng ketidakpedulian. Akademi Shrek tidak pernah memaksa siswanya untuk berkultivasi dan pendidikan kita tidak wajib. Ada ujian kecil tahunan dan ujian besar setiap 3 tahun. Gagal mengikuti ujian kecil 2 kali akan menghasilkan pengusiran. Jadi, jumlah siswa di setiap kelas akan menurun dalam 3 tahun ke depan. Bagi mereka yang duduk di kelas 6 yang belum memenuhi persyaratan kelulusan, saya harap Anda semua akan bekerja keras dan memenuhinya sebelum Anda berusia 35. Sedangkan untuk siswa baru kami, Anda memiliki pilihan untuk bersantai dan bersantai, tetapi Anda mungkin tidak akan berada di sini dalam 3 tahun. Tentu saja, Shrek Academy tidak akan menahan diri dalam pendidikanmu.
Anda dapat meminta bimbingan dari guru Anda dan memanfaatkan berbagai fasilitas di kampus. Secara alami, Anda harus bertukar poin kontribusi untuk menggunakannya. Anda siswa baru akan segera menyadari pentingnya poin kontribusi. Sekarang, pada malam tahun akademik baru, mari kita rayakan generasi kehormatan dan kemuliaan Shrek, dan bagi banyak generasi keagungan lainnya. Tetapi apakah Anda akan menjadi bagian dari kemuliaan atau ditinggalkan di sela-sela di masa depan akan terserah Anda. Petik 2. Itu dia. Bukankah pidatonya terlalu pendek? Dan di sini Tang Wulin mengira upacara pembukaan di Akademi Issea berlangsung singkat. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya Shrek Academy akan membuat catatan waktu. Meski begitu, dia belajar banyak hal baru dari ceramah Penatua Kai. Sistem eliminasi Shrek Academy mencapai ketenarannya. Siapapun yang ingin lulus dari Shrek harus memasukkan darah, keringat, dan air mata, maju selangkah demi selangkah sampai hari mereka berdiri di puncak dunia. Saya harus bekerja keras. Tang Wulin tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dengan berakhirnya upacara, para guru di udara berpisah, masing-masing menuju ke kelas masing-masing. Mata Tang Wulin dan teman-temannya berkilauan ketika mereka melihat Wu Zhangkong dan Shen Yi terbang ke arah mereka. Jadi Guru Wu dan Guru Shen adalah guru kita, tunggu, apa? Kenapa dia terbang ke sini juga? Senyum mereka menegang. Seseorang yang mereka tidak pernah ingin berinteraksi lagi melonjak menembus langit ke arah 4. Bibirnya melengkung membentuk senyum mengejek ketika dia mengunci matanya. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Aku akan secara pribadi mengelola kelas baru tahun ini. Di sebelah saya ada asisten guru saya, Guru Shen Yi dan Guru Wu Zhangkong. Sekarang ke ruang kelas. Petik 2. Saat kata-kata ini meninggalkan mulut Penatua Kai, mata Tang Wulin melebar, rahang Xie jatuh, Su Xiaoyan tersentak, dan bibir Gu Yue mulai bergetar. Apa ini? Mereka tidak pernah mengharapkan Penatua Kai melakukan hal seperti itu. Seberapa jauh dia akan mengganggu kita? Seberapa besar dia membenci kita? Setelah Penatua Kai selesai berbicara, dia terbang menuju gedung sekolah, memimpin jalan menuju sisa kelas. Tidak diketahui Tang Wulin dan yang lainnya, bibir Penatua Kai melengkung menjadi senyuman licik, matanya berkilauan puas. Ada alasan dia tidak kehilangan tidur atas penolakan Gu Yue. Sebagai kepala sekolah pelataran luar, dia memegangnya di telapak tangannya sejak dia menghentikan mereka memasuki pelataran dalam. Itulah sebabnya dia menetapkan bahwa mereka harus menjadi tuan baju perang sebelum usia 20 hanya untuk memasuki pelataran dalam. Zuo Si bahkan tidak bisa menentang kata-katanya dalam kasus ini. Pembagian kerja antara para penatua di Paviliun Dewa Laut itu jelas dan absolut, dan pelataran luar adalah yurisdiksi Penatua Kai. Skemanya licik dan pandangan ke depannya sangat dalam. Tang Wulin mengeluh. Dibandingkan dengan veteran ini, mereka adalah pemula yang paling naif. 3 guru mendarat lebih jauh ke depan, meninggalkan para siswa untuk bergegas mengejar mereka. Mungkin Tang Wulin dan yang lainnya terdegradasi ke belakang sidang karena status siswa bekerja, meskipun pada awalnya mereka berada di garis depan. Gedung sekolah terasa berbeda dari apa yang terjadi selama ujian. Meskipun keempat merasa tertekan dari kehadiran Penatua Kai, karena mereka sekarang adalah siswa Akademi Shrek dan instruktur mereka sebelumnya, Wu Zhangkong, masih akan mengajar mereka, situasi mereka tidak bisa terlalu buruk. Mereka memasuki ruang kelas pengadilan luar untuk kelas 1, yang berada di lantai pertama. Itu adalah teater kuliah yang cukup besar untuk menampung 300 orang. Penatua Kai naik ke peron dan berdiri di belakang mimbar. Di samping, Shen Yi berkata, "Siswa, silakan duduk sesuai dengan apa yang saya umumkan." Tang Wulin, baris 1 kursi 1. Petik 2. Baris 1 kursi 1. Saya yang pertama dipanggil. Tang Wulin menekan keterkejutannya saat dia bergegas ke kursinya. Baris 1 kursi 1 tidak di tepi kiri, atau kanan, tetapi tengah mati. Gu Yue, baris 1, kursi 2. Kursi ini di sebelah kanan Tang Wulin. Xie, baris 1, kursi 3. Dan ini ada di sebelah kiri Tang Wulin. Su Xiaoyan, baris 1, kursi 4. Dia duduk di sebelah sisi lain Gu Yue. Kursi mereka paling dekat dengan podium, tidak lebih dari 5 meter. Mereka praktis berada dalam jangkauan lengan podium dan dalam pandangan penuh siapapun yang berdiri di sana. Masing-masing dari mereka menarik wajah aneh begitu mereka duduk. Awan gelap menyelimuti Xie, dan Su Xiaoyan pucat seperti hantu.
Di sisi lain, Gu Yue tampaknya menangani dirinya lebih baik, mempertahankan kemiripan dengan hanya alisnya yang berkerut. Mereka semua tahu Penatuakai telah mengatur agar mereka duduk di tempat ini. Karena mereka telah menyinggung kepala instruktur sebelum sekolah dimulai, akan ada hari-hari sulit di toko bagi mereka. Xie menatap Tang Wulin, seolah meminta tindakan selanjutnya. Tang Wulin memberinya anggukan ringan, mengakui kekhawatirannya tetapi menegaskan kurangnya kontrol mereka atas situasi tersebut. Selain menunggu untuk melihat rencananya terungkap, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Dengan semua siswa yang duduk, teater kuliah hanya sepertiga penuh. Penatuakai, seharusnya ada 101 siswa di kelas baru tahun ini, dan aku sudah menghitung 101 siswa. Semua orang hadir, lapor Shen Yi. Penatuakai tidak memedulikan Tang Wulin dan teman-temannya, dengan acuh tak acuh berkata, saya percaya Anda semua telah mendengar apa yang saya katakan pada upacara pembukaan, jadi saya tidak akan mengulangi semua itu. Di sini, di Shrek Academy, guru Anda akan menunjukkan pintu, tetapi terserah Anda untuk melewatinya. Keberhasilan Anda di sini tergantung pada upaya Anda sendiri. Yah, itu sudah cukup. Hari ini Anda akan membiasakan diri dengan hal-hal yang dilakukan di sini. Guru Shen akan menjelaskan aturan dan gaya pendidikan sebentar lagi. Guru Shen, jika Anda mau. Petik 2. Penatuakai segera pergi setelah menyelesaikan pidatonya. Namun, sebelum dia keluar dari pintu ruang kuliah, dia melirik kelompok Tang Wulin. Mereka berempat menghela napas lega secara kolektif begitu dia pergi. Tanpa ragu, itu lebih baik bagi mereka jika dia tidak hadir. Bahkan, akan lebih baik jika dia tidak mengelola kelas siswa baru. Bab 295 Tekanan Shrek. Sejak Penatuakai meninggalkan aula ceramah, Shen Yi menggantikannya di podium dan mengarahkan pandangannya ke semua siswa. Atas nama Shrek Academy, saya menyambut Anda. Semua yang ingin saya katakan menyangkut studi masa depan Anda, jadi perhatikan. Penting bagi siswa baru seperti Anda untuk mengetahui hal-hal ini, dan saya tidak akan mengulangi sendiri. Kalian semua sekarang adalah anggota Akademi Shrek. Apapun yang Anda lakukan di dunia luar mewakili Akademi Shrek. Jika kamu melangkahi batasanmu, Akademi akan menghukummu. Hukuman akan sama sekali tidak terkait dengan apapun yang diputuskan oleh Federasi. Petik 2. Suaranya menjadi suram ketika beberapa kata terakhir keluar dari mulutnya. Shrek Academy, dan selanjutnya, Shrek City, adalah organisasi independen yang kuat di benua Douluo. Hukum dan hukuman ditentukan semata-mata atas kebijakan Shrek. Federasi tidak punya yurisdiksi atasnya. Anda masing-masing memiliki kartu identitas siswa dengan informasi dan poin kontribusi Anda yang tersimpan di dalamnya. Saya yakin Anda semua penasaran tentang apa yang dapat Anda gunakan untuk poin kontribusi. Sederhananya, mereka dapat digunakan untuk apapun di pelataran luar. Anda dapat menukarnya dengan sumber daya kultivasi, jiwa roh, waktu di fasilitas khusus di kampus, bimbingan pribadi dari seorang guru, dan pintu masuk ke platform kenaikan roh. Siswa yang bekerja, khususnya, membutuhkan mereka untuk membeli makanan. Dengan alasan, Anda dapat menukarnya dengan apapun dan semua yang Anda inginkan. Kamu semua mungkin penasaran bagaimana kamu bisa mendapatkan lebih banyak poin. Biarkan saya menyingkirkan ini dulu, Anda tidak dapat membeli poin kontribusi dengan uang. Anda harus menyelesaikan pekerjaan untuk akademi untuk mendapatkan poin kontribusi. Ada banyak pekerjaan untuk Anda pilih. Misalnya, Anda memiliki pekerjaan fisik, penempaan logam, desain mecha, pembuatan mecha, pemeliharaan mecha, dan sebagainya. Selama Anda dapat menyelesaikan pekerjaan, Anda akan diberikan poin kontribusi. Mereka juga dapat ditransfer antar siswa. Transaksi pribadi tidak akan menerima perlindungan akademi, tetapi Anda dapat memilih untuk melakukan transaksi tersebut melalui platform publik akademi dengan biaya kecil. Poin akan valid selama Shrek Academy masih berdiri, dan apa yang Anda habiskan untuk mereka adalah terserah Anda. Tentu saja, jika Anda dikeluarkan, Anda akan diberi kesempatan untuk menghabiskan semua poin Anda sebelum dipaksa untuk pergi. Kelas hanya diadakan di pagi hari. Anda bebas melakukan apapun yang Anda inginkan di sore dan malam hari. Anda dapat belajar di kampus dengan cara apapun yang Anda inginkan atau bahkan pergi ke kota. Apapun baik-baik saja selama Anda tidak melewatkan kelas pagi Anda. Terlepas dari keadaan khusus dan persetujuan seorang guru, keterlambatan tidak akan dimaafkan. Contoh di mana Anda terlambat ke kelas akan dianggap absen.
Siapapun yang absen 3 kali akan menghadapi pengusiran. Melanjutkan, kamu tidak diperbolehkan membawa apapun yang dibeli dengan uang federasi ke kampus. Siapapun yang ketahuan melakukannya akan didenda poin kontribusi 10 kali lipat dari harga barang. Anda dapat mencoba keberuntungan Anda dalam menyelundupkan barang-barang, tetapi saya tidak akan menyarankannya. Beberapa tempat di kampus memang menerima uang federasi, tetapi karena saya yakin Anda yang sudah ada di sana tahu, harganya sangat mahal. Petik 2. Kalian yang bekerja, para siswa akan lebih sulit. Anda harus membayar makanan sendiri. Tidak ada yang akan menghentikan Anda pergi keluar kampus untuk makan, tetapi saya menyarankan Anda mempertimbangkan berapa banyak waktu yang terbuang jika Anda melakukannya. Waktu adalah hal terpenting bagi siswa di sini. Jika Anda tertinggal, Anda berisiko diusir. Ada satu hal yang harus kamu ketahui bahwa Penatua Kai tidak menyebutkan sebelumnya. Dalam sistem eliminasi Akademi Shrek, siapapun di 5 terbawa ujian tahunan akan dikeluarkan. Shrek Academy hanya membesarkan monster. Anda bisa menghabiskan waktu Anda di sini dengan santai, tetapi kemudian tinggal Anda hanya akan berlangsung setahun. Daftar kursus pilihan akan diberikan nanti. Beberapa dari kelas-kelas itu gratis untuk siswa normal sementara yang lain memerlukan pembayaran. Namun, siswa yang bekerja harus membayar untuk setiap kelas opsional yang mereka pilih. Semua siswa perlu bertukar poin kontribusi untuk sumber daya yang digunakan di kelas-kelas ini. Hanya itu yang perlu kamu ketahui untuk saat ini, jadi kita akan berhenti di sini untuk hari ini. Anda dapat membiasakan diri dengan kampus atau mungkin mencoba melakukan beberapa pekerjaan untuk mendapatkan poin. Oh, benar, berhati-hatilah dengan pengurangan poin. Jika ada di antara Anda yang mencapai negatif 1000 poin, Anda akan dikeluarkan. Petik 2. Sen Yi menjelaskan bagaimana Akademi Shrek bekerja seolah-olah dia membaca dari naskah, tetapi setiap kata menusuk hati Tang Wulin. Kurikulumnya tampak mudah, dan kelas hanya berlangsung di pagi hari, namun sistem eliminasi dan poin kontribusi mendorong siswa untuk berjuang untuk yang terbaik. Siapapun yang tidak menghabiskan sore dan malam hari memperbaiki diri berisiko jatuh di belakang. Mereka juga harus mencari waktu untuk melakukan pekerjaan dan mendapatkan poin kontribusi. Sebenarnya, mereka memiliki jadwal yang padat. Jelas bagi Tang Wulin bahwa persaingan di sini sangat ketat. Shrek Academy jauh lebih menantang daripada Issea Academy, dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Meski begitu, tidak ada yang bisa dia lakukan selain bekerja keras. Mata Tang Wulin bersinar dengan percaya diri. Sekarang dia adalah pandai besi peringkat kelima, dia dan rekan satu timnya tidak perlu khawatir tentang poin kontribusi. Dia hanya memberitahu Xie untuk meningkatkan profesi keduanya pagi itu karena dia khawatir yang lain akan bergantung padanya untuk poin kontribusi, membiarkan profesi kedua mereka mandek. Mereka harus terlibat dalam penciptaan baju perang mereka sendiri untuk dapat menggunakannya. Sebelum mereka bisa melakukan itu, mereka harus meningkatkan profesi masing-masing dan mencapai peringkat keempat. Namun, untuk menempa baju perang pertempuran 2 kata, mereka harus mencapai peringkat kelima. Persyaratan ini tidak bisa dinegosiasikan. Manfaat terbesar yang diberikan Shrek Academy kepada mereka berempat adalah memperluas wawasan mereka. Di sini, mereka benar-benar dapat mengembangkan diri mereka sebagai tuan pelindung pertempuran masa depan. Baiklah, kata Sen Yi. Aku sudah selesai menjelaskan hal-hal penting. Mari kita beralih ke topik kelas pagi ini. Petik 2. Dia langsung terjun ke kuliah. Segalanya bergerak begitu cepat di Shrek. Topik pertama hari ini adalah Master Armor Pertempuran. Kata-kata Sen Yi segera menarik perhatian semua orang. Apa itu Master Armor Tempur? Apa artinya menjadi satu? Petik 2. Setiap Master Jiwa bermimpi menjadi Master Armor Perang. Terlepas dari mana mereka berasal, masing-masing dan setiap siswa di sini adalah seorang jenius di akademi mereka sebelumnya, dan jelas di mana tujuan mereka berada. Aku yakin beberapa dari kalian bingung mengapa kelas pertama adalah tentang Master Armor Tempur, lanjutnya. Yah, itu karena kamu sudah mempelajari dasar-dasarnya sebelum kamu datang ke sini. Jika tidak, Anda tidak akan lulus ujian masuk. Mengingat hal itu, kita tidak akan membahasnya di sini. Selama 5, 10, 15, atau mungkin bahkan 20 tahun ke depan, tujuan Anda adalah untuk menjadi Master Armor Tempur. Seperti yang Anda semua dengar dari ceramah Penatua Kai selama upacara pembukaan,
Anda hanya akan bisa tinggal di pelataran luar sampai berusia 35 tahun. Jika Anda gagal menjadi Master Armor pertempuran satu kata sebelum Anda berusia 35, Anda akan dikirim pulang tanpa lulus. Namun, jika Anda mengelolanya, Anda akan dapat lulus dari pengadilan luar. Ini adalah standar untuk semua siswa Akademi Shrek. Izinkan saya memberitahu Anda semuanya sekarang, hanya 33% siswa luar pengadilan yang lulus. Dengan kata lain, sepertiga dari semua siswa pengadilan luar memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi Master Armor tempur. Jika kamu sudah meletakkan fondasi yang kokoh untuk profesi sampinganmu sebelum datang ke sini, maka selamat. Akan lebih mudah bagi Anda untuk maju dari sini keluar. Namun, jika Anda belum melakukannya, lebih baik Anda berupaya lebih keras dalam meningkatkan profesi Anda. Siapapun yang mampu menjadi Master Armor pertempuran satu kata di usia 25 tahun atau lebih muda akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan pengadilan dalam. Jika Anda tidak lulus ujian pengadilan dalam, maka Anda hanya akan lulus sebagai siswa pengadilan luar dan pergi. Tidak seperti apa yang Anda semua pikirkan, Anda tidak punya banyak waktu di sini. Petik 2. Dia berhenti, membiarkan kata-katanya menggantung di udara sesaat. Sekarang mari kita beralih ke topik Master Baju Sirah Pertempuran. Apa itu Master Armor Tempur? Tanyanya. Aku yakin sebagian besar dari kalian akan mengatakan bahwa mereka hanyalah pilot mecha yang lebih kuat, ya. Gelombang anggukan bawah sadar menyebar ke seluruh kelas. Maka kamu semua sangat keliru. Petik 2. Bab 296 waktu menunggu untuk tidak ada. Jika semua tuanmu yang percaya bahwa baju sirah pertarungan hanyalah itu, maka kamu semua keliru. Master Armor pertempuran benar-benar berbeda dari pilot mecha, tegas Shen Yi. Seorang pilot mecha mengenakan pakaian pada orang mereka, tetapi seorang Master Baju Sirah bertarung menempatkan pakaian pada jiwa bela diri mereka karena pada intinya, mereka masih menguasai jiwa. Inilah perbedaan mendasar antara keduanya. Izinkan saya menekankan hal ini. Tuan Baju Perang satu kata hanyalah awal. Hanya dengan dua kata, ketika Anda menyatu dengan baju besi Anda dan itu menjadi perpanjangan dari tubuh dan jiwa bela diri Anda benar-benar dianggap sebagai ahli baju sirah pertempuran. Petik 2. Karena alasan inilah kamu harus melebur baju tempurmu dengan jiwamu terlebih dahulu. Mereka harus beresonansi satu sama lain, menarik satu sama lain sampai mereka menjadi utuh. Petik 2. Ada 4 level baju perang, 1 kata, 2 kata, 3 kata, dan 4 kata baju perang. Petik 2. 4 level mungkin tidak terlihat banyak, tetapi jarak antara masing-masing sangat dalam. Jika Anda ingin menjadi Master Armor pertempuran, Anda harus memilih profesi sekunder yang berkaitan dengan membangun armor. Saat ini, profesi yang paling efisien adalah pembuat mecha dan desainer mecha. Pembuat mecha mengukir sirkuit ke armor perang mereka, memudahkan perpaduan armor perang dan jiwa bela diri. Desainer membuat baju perang yang sempurna melengkapi jiwa bela diri mereka karena Anda tahu diri Anda lebih baik daripada siapapun. Saya sarankan Anda semua memilih salah satu dari dua ini. Tentu saja, Anda semua bebas memilih untuk menjadi pandai besi atau mekanik mecha saja. Pandai besi sangat menuntut dan berat, dan menempa baju besi jauh lebih sulit. Namun, itu adalah profesi yang paling tepat untuk membuat armor perang yang kuat. Petik 2. Tidak seorang pun dapat mencapai puncak keempat profesi, jadi pilihlah dengan bijak. Jangan lupa bahwa Anda juga membutuhkan orang lain untuk membantu Anda menyelesaikan pembuatan baju sirah Anda, jadi pertimbangkan cara terbaik untuk mendapatkan poin kontribusi untuk menugaskan mereka. Jika pekerjaan mereka bagus, saya sarankan berteman dengan mereka dan saling membantu. Hubungan pribadi adalah bagian dari kekuatan seseorang juga. Petik 2. Kekuatan yang bisa diberikan oleh baju tempurmu tergantung pada kecocokanmu dengannya. Persatuan yang sempurna dapat meningkatkan kekuatan Anda dengan 20 peringkat jiwa. Petik 2. Syarat untuk menjadi Master Armor pertempuran satu kata adalah 5 cincin jiwa dan peringkat ketiga dalam profesi kedua kamu. Tidak hanya itu, logamnya harus 1000 disempurnakan, desainnya dirancang oleh desainer Grandmaster, dan baju besi yang dirakit oleh pembuat Grandmaster. Tingkat kompatibilitasnya harus setidaknya 60%, dan setidaknya 9 potong baju besi diperlukan untuk dianggap sebagai baju perang. Petik 2. Tang Wulin, Xie Xie, Gu Yue, dan Su Xiaoyan dengan penuh perhatian mendengarkan penjelasan panjang Shen Yi, tidak berani ketinggalan satu kata pun tentang bagaimana menjadi Master Armor tempur.
Tang Wulin juga menyadari pada saat itu betapa lebih banyak yang diminta Penatua Kai dari mereka daripada siswa normal. Siswa normal harus menjadi master baju perang pada usia 25 tahun, tetapi Tang Wulin dan anggota timnya hanya diberikan sampai mereka berusia 20 tahun. Perbedaan 5 tahun itu sangat besar. Mencapai peringkat 50 jiwa cukup menantang. Mereka perlu meningkatkan 20 peringkat jiwa dalam 6 tahun. Fakta bahwa penanaman kekuatan jiwa melambat dengan perkembangan hanya memperburuk keadaan. Namun terlepas dari itu, mereka juga harus maju dalam profesi sekunder mereka sehingga mereka benar-benar bisa membuat baju perang. Mereka benar-benar memiliki pekerjaan yang cocok untuk mereka. Tetapi waktu tidak menunggu siapapun. Tang Wulin meratap dalam hati. Dia tidak bisa menyia-nyiakan satu detik pun dari hidupnya selama 6 tahun ke depan. Kelas pagi tidak memiliki istirahat di antara keduanya, hanya satu ceramah demi satu. Setelah kelas selesai, Tang Wulin merenungkan penjelasan Shen Yi tentang baju perang sementara mereka berjalan menuju ruang makan. "Kapten, apa yang akan kamu makan?" Xie bertanya. "Hah?" bentak Tang Wulin dari lamunannya, terkejut mendapati mereka sudah berada di ruang makan. Aroma makanan yang menggoda menyerang inderanya dan perutnya langsung menggeram. Lapar membanjiri pikirannya. Pada saat inilah Tang Wulin menghadapi krisis terbesarnya hari itu, makan siang. Dia hanya memiliki 100 poin kontribusi, dan itu tidak cukup dekat untuk mengisinya. Terlepas dari segunung makanan yang dia makan sehari sebelumnya, makannya sama besar hari ini. Bahkan roti kukus hitam sisa yang dia punya untuk sarapan hanya bisa membuatnya untuk sementara waktu dan menyelamatkannya beberapa poin. 100 poin sudah cukup untuk memberi makan 20 orang, tetapi dia bisa makan lebih dari 20. Mengingat pekerjaan pandai besi yang diterimanya, Tang Wulin berkata, "Kalian pergi makan dulu. Saya akan memikirkan sesuatu untuk diri saya sendiri." Petik 2. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju pintu ruang makan, secara internal membuat beberapa perhitungan. Begitu dia menyelesaikannya, dia akan memiliki poin yang diperlukan untuk dimakan. Teman-temannya menoleh untuk saling memandang. "Di mana Kapten pergi?" Xie bertanya dengan ragu. "Mengapa saya merasa seperti dia merencanakan sesuatu?" Gumam Su Xiaoyan. "Yah, mari kita makan dulu." Petik 2. Berdiri di sebelah pintu, Tang Wulin mengambil papan dari perangkat penyimpanannya, menulis beberapa kata, lalu memegangnya di depan dirinya sendiri. "Pandai besi peringkat keempat mampu 1000 penyulingan kelas 1. Saya kekurangan poin, jadi saya akan memperdagangkan ribuan kilang kelas 1 untuk makanan seharga 1 tahun. Siapapun yang tertarik, silakan mentraktir saya makan." Xie, yang sedang berjalan untuk melihat apa yang sedang dilakukan Tang Wulin, melesat kembali saat dia membaca papan tulis. Bos benar-benar rela melakukan apa saja demi makanan. Tapi bukankah ini agak terlalu memalukan? Kenapa dia menjual tubuhnya kepada semua orang? Petik 2. Su Xiaoyan terkikik. Kapten tidak peduli apapun selama dia bisa makan. Ayo cepat makan siang lalu pergi. Selain itu, setelah penampilannya kemarin, saya tidak berpikir ada orang yang akan menerima tawarannya. Bayangkan biaya untuk memberinya makan selama setahun. Itu akan jauh lebih mahal daripada semua 1000 pemurnian kelas 1. Sebulan mungkin bekerja, tetapi perut Kapten hanyalah lubang tanpa dasar. Petik 2. Menyaksikan Tang Wulin mengiklankan dirinya di pintu, Bu Yue mengerutkan kening. Dia menundukkan kepalanya dan makan dengan semangat baru, pikirannya tampaknya sibuk. Aliran orang tanpa akhir melewati pintu saat makan siang ini. Banyak dari mereka memperhatikan Tang Wulin, tetapi tidak seorang pun menunjukkan minat. Tang Wulin telah memilih untuk bertindak sederhana dan menghilangkan fakta bahwa dia adalah pandai besi peringkat kelima. Namun, mengingat usianya dan bagaimana ia tampak tidak lebih dari 15 tahun, tidak ada yang akan percaya padanya. Hampir tidak pernah terdengar ada pandai besi tingkat 4 muda. Di Shrek Academy, desainer atau pembuat mecha sama umum dengan awan. Di sisi lain, pandai besi jarang seperti bulu phoenix dan tanduk unicorn. Seperti yang dikatakan Shen Yi, sulit untuk menjadi pandai besi, dan bahkan lebih sulit untuk naik pangkat. Yang paling penting, pandai besi membutuhkan waktu lebih lama untuk maju melalui 3 peringkat pertama dibandingkan dengan desainer dan pembuat. Begitu para desainer dan pembuat mecha mencapai kekuatan jiwa dalam jumlah tertentu, pertumbuhan mereka hanya bergantung pada pemahaman mereka. Tentu saja, maju melewati peringkat ketiga menjadi lebih sulit secara eksponensial. Blacksmithing adalah cerita lain.
Memahami logam itu tidak cukup. Tidak, seorang pandai besi harus terus membangun diri mereka ke tingkat berikutnya. Mereka perlu memegang palu mereka setiap hari, mengabdikan hati dan jiwa mereka untuk kerajinan itu. Dengan kekuatan surgawi bawaan dan tingkat pemahaman, Tang Wulin adalah pandai besi yang berbakat secara alami. Dia mulai menempa pada usia 6 tahun. Sekarang, 7 tahun kemudian, dia secara kebetulan dapat memanfaatkan kekuatan Raja Naga Emas untuk dimurnikan pada usia 13 tahun. Prestasi ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua sejarah. Bab 297 Yuanen Siswa yang Bekerja. Di masa lalu, beberapa desainer dan pembuat media jenius yang menentang surga telah mencapai ketinggian yang sama dengan Tang Wulin pada usianya. Namun, lebih mudah untuk maju melalui tahap-tahap selanjutnya sebagai pandai besi daripada sebagai desainer atau pembuat. Setelah mencapai peringkat kelima, pandai besi hanya perlu terus menempa agar suatu hari mencapai peringkat keenam. Desainer dan pembuat, di sisi lain, harus mengatasi rintangan besar untuk maju ke setiap peringkat setelah peringkat kelima. Kebanyakan orang mendapati mendesain atau membuat media lebih menarik, dan karena laju pertumbuhan yang cepat sejak awal, banyak yang memilih untuk menjadi desainer atau pembuat. Tidak semua master jiwa cocok untuk pandai besi. Penempaan mengambil korban pada tubuh seseorang, dan itu adalah pekerjaan yang membosankan. Perut Tang Wulin menggeram. Sudah 10 menit sejak dia mulai beriklan di pintu, namun tidak ada yang memandangnya. Kesuraman menghantui Tang Wulin saat dia melawan rasa laparnya. Saya kelaparan. Jika tidak ada yang menggigit, maka saya harus menenggak air untuk mengisi perut saya. Setidaknya saya akan mendapatkan 1000 poin setelah menyelesaikan pekerjaan penempaan dan memiliki cukup untuk makan malam. Jika saya harus melewatkan makan, tidak ada yang bisa saya lakukan. Tang Wulin berdamai dengan ketidakberuntungannya dengan gigi terkatup. Tiba-tiba, dia mendengar suara lembut. Kamu bisa 1000 memperbaiki. Hah? Tang Wulin mengangkat kepalanya dan takjub, melihat sesama mahasiswa yang bekerja, Yuanen. Ya, betul. Yuanen tampak biasa seperti biasanya, tetapi matanya menyala dengan intensitas. Daripada memperlakukanmu selama setahun, aku akan memberimu 1100 poin untuk 1000 penyulingan kelas 1, Yuanen menawarkan. Apa yang kamu katakan? 1100. Itu lebih dari apa yang ditawarkan akademi. Baiklah, Tang Wulin tidak punya alasan untuk menolak. Saat ini, makanan adalah hal yang paling penting. Tapi kamu harus membayar saya dulu. Saya tidak punya uang untuk membeli makanan. Petik 2. Baik, Anda menanggung biaya transaksi, kata Yuanen. Biaya transaksi, seru Tang Wulin, kebingungan di wajahnya. Semua transaksi poin kontribusi antara siswa dikenakan biaya 1% yang diambil akademi, Yuanen menjelaskan. Mengerikan, benar-benar kriminal, Tang Wulin berpikir dengan ngeri. Bagaimana kalau kamu hanya memperlakukan saya untuk makan saja? Tang Wulin membalas, kamu tidak perlu membayar saya secara langsung. Petik 2. Tang Wulin menghitung biayanya dan sampai pada kesimpulan bahwa, jika dia tidak memakan dirinya sebanyak yang dia lakukan kemarin, 1100 poin akan cukup untuk memberinya makan untuk hari itu. Namun, setelah kemarin, dia mengerti betapa pentingnya baginya untuk makan makanan enak. Makanan bergizi tinggi membantu meningkatkan esensi darahnya. Selanjutnya, Paul Tang mengatakan bahwa memecah segel nanti akan lebih mudah jika dia makan makanan seperti itu setiap hari. Peningkatan esensi darahnya berarti peningkatan dalam tubuhnya serta cincin jiwa esensi darahnya, jadi makan adalah metode kultivasi lain baginya. Selama kelas hari ini, Shen Yi memberitahu mereka bahwa tubuh master jiwa yang lebih kuat adalah, semakin cepat mereka dapat mencoba menggunakan baju perang. Bahkan master jiwa 2 cincin bisa menggunakan armor perang, tapi mereka jelas hanya akan bisa menggunakan bagian terkecil. Jika roh pandai besi memperbaiki logam yang digunakan untuk membuat baju zirah pertempuran, tubuh pengguna kemudian harus lebih kuat untuk menggunakannya. Peringkat 50 kekuatan jiwa diperlukan untuk menjadi master armor pertempuran karena, pada saat itu, kekuatan jiwa master jiwa akan cukup menggerogoti tubuh mereka. Proses pengguna yang berfusi dengan armor perang akan menyebabkan kejutan pada pikiran, tubuh, dan jiwa bela diri mereka. Semakin banyak bagian armor yang menyatu, semakin kuat kejutannya. Karena itu adalah kasusnya, memperbaiki dan meningkatkan esensi darahnya tidak hanya akan membantunya memecahkan segel di masa depan, itu juga akan meningkatkan peluangnya untuk menjadi master armor tempur.
Menginvestasikan poin kontribusinya yang diperoleh dengan susah payah adalah menyakitkan bagi Tang Wulin, tetapi 1000 penyulingan kelas 1 tidak ada artinya baginya saat ini. Sekarang dia adalah pandai besi peringkat kelima, menyelesaikan 10.000 perbaikan kelas 1 dalam sehari tidak menimbulkan masalah. Namun, keberhasilan semacam itu mengharuskan dia mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menempa. Meskipun dia adalah orang yang sangat penny, bahkan Tang Wulin mengerti ada beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan. Baiklah, Yuanen menyetujui. Banyak siswa melakukan hal-hal seperti itu untuk menghindari membayar biaya. Tang Wulin menyimpan papan iklannya dan mengikuti Yuanen ke ruang makan. Terlepas dari seberapa lapar dia tidak berani menimbulkan adegan seperti malam sebelumnya. Dia memanfaatkan semua pengalamannya makan di jendela pertama Issea Academy untuk memilih makanan yang paling bergizi untuk dinikmati. Begitu dia memilih mereka, makanannya berjumlah sekitar 420 poin kontribusi. Dia belum pernah makan semewah itu sebelumnya. Lagi pula, jika makan yang dibayar dengan 1000 penyulingan kelas 1 tidak mewah, maka tidak ada yang. Aku punya pertanyaan untukmu, Tang Wulin. Setelah selesai makan sejak lama, Yuanen menyaksikan Tang Wulin menggali, alisnya terangkat. Hah, ada apa? Tang Wulin menyisihkan piringnya yang ke-30 dan menyeka mulutnya. Dia hampir merasa puas sekarang, tapi dia pasti masih punya ruang untuk lebih. Gu Yue, Xie Xie, dan Su Xiaoyan sudah lama selesai makan dan pergi. Yuanen hanya tinggal karena dia masih perlu membayar makanan Tang Wulin. Apakah kamu benar-benar manusia? Tanya Yuanen dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, kata Tang Wulin. Aku hanya bisa makan sedikit lebih banyak dari biasanya, itu saja. Petik 2. Tapi, kamu tahu bahwa makan berlebihan itu buruk untukmu, kan? Kepedulian mengisi suara Yuanen. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku tidak makan berlebihan, jawabnya. Makan berlebihan adalah ketika kamu sesekali menghabiskan waktu melebihi batas kemampuanmu. Namun, saya makan sebanyak ini setiap hari, jadi Anda tidak bisa menyebutnya begitu. Ini normal bagi saya. Petik 2. Untung aku tidak berjanji akan memberi makanmu selama setahun. Saya akan bangkrut jika saya punya. Baiklah, ayo pergi. Anda masih perlu memalsukan untuk saya. Petik 2. Oh itu benar. Saya ingin bertanya kepada Anda, di mana saya dapat menemukan bengkel untuk digunakan. Tanya Tang Wulin ketika keduanya bangkit dari meja. Mereka sudah mendiskusikan banyak hal saat makan siang. Biaya makan akan dianggap sebagai uang muka Yuanen. Tang Wulin kemudian akan ribu memperbaiki logam pilihan Yuanen. Setelah itu, Yuanen akan membayar nilai produk dikurangi biaya makan siang dengan memperlakukannya untuk makan malam. Jika itu masih belum cukup, dia juga akan sarapan pagi Tang Wulin. Asosiasi Pandai Besi Akademi memiliki beberapa, jawab Yuanen. Tapi jika kamu bukan anggota, kamu harus membayar biaya untuk menggunakannya. Petik 2. Asosiasi Pandai Besi. Seru Tang Wulin heran. Akademi memiliki asosiasi pandai besi sendiri. Ya, ada banyak asosiasi di kampus. Semuanya didirikan oleh mahasiswa yang menyewa tanah di kampus. Karena mereka memberikan pengalaman yang berkaitan dengan budidaya, Anda siswa baru mungkin akan menerima undangan dari berbagai asosiasi segera. Anda tidak akan dapat meningkatkan profesi kedua Anda tanpa bergabung dengan asosiasi di sini. Karena Anda seorang pandai besi, Anda mungkin juga bergabung dengan asosiasi pandai besi. Petik 2. Ketika mereka berbicara satu sama lain, seseorang berlari melalui pintu ruang makan. Karena Tang Wulin dan Yuanen baru saja akan pergi, orang itu menghalangi jalan mereka. Orang yang berdiri di depan mereka adalah pria parubaya dengan rambut acak-acakan semerah api dan aura panas yang menyengat. Dia tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 170 cm, tetapi bahunya lebar. Lengannya tebal dengan otot, masing-masing jauh lebih besar dari pinggang Tang Wulin. Dia tampak seperti benteng manusia ketika dia berdiri di sana. Janggutnya yang tebal berwarna merah menyala, bekerja dengan rambut di kepalanya untuk memberinya penampilan seekor singa. Segera setelah memasuki aula makan, dia menarik napas dalam-dalam dan meraung. Siapa Tang Wulin? Kemari. Meskipun kehadiran pria itu tidak terlalu mengesankan, teriakannya langsung membungkam kicauan lebih dari 1000 siswa dan menarik semua tatapan mereka. Tang Wulin berdiri hanya 10 langkah dari pria berambut merah, mati rasa oleh aura peledaknya. Kekuatan macam apa itu? Dia berseru dalam hati, menatap pria itu dengan kagum.
Dia sangat kuat. Aku. Tang Wulin secara tidak sengaja mengangkat tangannya. Dengan pria ini menghalangi pintu, dia tetap tidak bisa pergi. Selain itu, Tang Wulin tidak menyinggung perasaannya, jadi dia tidak punya alasan untuk menyembunyikan identitasnya. Kamu. Kebingungan menyebar di wajah pria itu ketika dia menatap Tang Wulin dengan mata merahnya. Tang Wulin sekarang bisa tahu bahwa pria itu berusia sekitar 50 tahun. Dia hanya tidak peduli tentang penampilannya dan berpakaian jorok. Ikut aku. Eksentrik berambut merah berjalan mendekat dan meraih untuk meraih bahu Tang Wulin. Siapa kamu? Tanya Tang Wulin, tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menghentikan pria itu. Dia mundur selangkah, menekuk kakinya, dan mendorong kedua tangannya keluar. Namun serangannya tidak berguna terhadap pria itu. Kedua tangan Tang Wulin tidak cocok untuk satu tangan yang diulurkan pria itu. Kekuatan di lengannya dengan mudah dialihkan ke samping, dan seolah-olah lengan pria itu langsung tumbuh lebih lama, tangannya yang besar menjepit ke bahu Tang Wulin. Gelombang pusing menyapu Tang Wulin saat pria itu menculiknya dari ruang makan. "Hei!" teriak Yuanen. Melihat bahwa dia akan ditinggalkan, dia dengan cepat berlari mengejar mereka berdua. Dia masih perlu mendapatkan ribuan penyulingan kelas 1. Bab 298 Besi Meteor. "Hei!" teriak Yuanen. Melihat bahwa dia akan ditinggalkan, dia dengan cepat berlari mengejar mereka berdua. Lagi pula, ia masih perlu mendapatkan 1000 penyulingan kelas 1. Lingkungan Tang Wulin kabur saat mereka terbang. Dia berjuang dalam genggaman pria itu, tetapi energi panas yang menyelimutinya membuat semua upaya sia-sia. Beberapa detik kemudian, tubuhnya menjadi ringan dan dia mendapati dirinya berdiri di lokasi yang tidak dikenalnya. Itu di ruangan besar yang berantakan. 2 rak berjajar di dinding, dipenuhi bermacam-macam logam yang membuat mata Tang Wulin menyala. Jika bukan karena gurunya di Issa City, hampir mustahil baginya untuk mendapatkan beberapa logam yang benar-benar berharga di rak. Sebuah meja tempa besar berdiri di tengah ruangan, eksterior peraknya yang berkilau merupakan bukti yang jelas tentang nilainya. Bengkel ini luar biasa. Kamu bisa roh halus." Tang Wulin berbalik dan berhadapan muka dengan eksentrik berambut merah. "Kamu siapa? Mengapa Anda membawa saya ke sini?" Petik 2. Jawab pertanyaanku dulu. Bisakah Anda roh halus? Pria itu bersikeras. Tang Wulin menjawab, "Saya berhasil sekali secara kebetulan." Petik 2. Alis pria berambut merah itu melonjak, lalu dia menunjuk ke meja tempa. "Bagus. Lalu tunjukkan padaku keberuntunganmu lagi." Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak akan mencobanya. Terakhir kali adalah kebetulan. Saya bahkan belum memiliki 3 cincin jiwa, bagaimana saya bisa berharap untuk berhasil? Saya akan sangat terluka jika saya gagal. Saya tidak melakukannya." Petik 2. Kamu belum memiliki cincin ketigamu. Sambil terkejut, pria berambut merah itu menggaruk kepalanya ketika dia menerima informasi ini. "Itu benar, aku baru berusia 13 tahun sekarang. Anda tidak dapat mengharapkan semua orang seusia saya memiliki 3 cincin jiwa." Tang Wulin berseru. "Memang, itu agak terlalu rendah." Pria itu mengangguk dengan serius. "Lalu, ribuan mengasah untukku. Saya ingin menonton." Petik 2. Tang Wulin langsung menetas skema dalam pikirannya yang licik. "Baiklah, aku akan memperbaiki ribuan untukmu. Tetapi saya memiliki suatu kondisi." Petik 2. Pria berambut merah itu mengusap dahinya. "Kamu punya kondisi untukku. Baik, saya akan menerima satu syarat." "Katakan, ada apa?" Petik 2. "Anda membiarkan saya menempa logam apapun yang saya suka di sini dan menyimpannya setelah saya selesai," kata Tang Wulin. "Tidak masalah." Pria itu menjawab tanpa sedikit pun keraguan saat dia mengangguk. "Lalu bisakah kau memberitahuku cara menggunakan meja tempa ini?" "Saya belum pernah menyentuh yang semahal ini," kata Tang Wulin. Lelaki itu menggunakan beberapa kata sederhana untuk menjelaskan mekanisme meja tempa. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam menempa, Tang Wulin langsung memahami cara menggunakannya. "Baik, saya akan mulai sekarang." Tang Wulin berjalan ke rak logam saat dia berbicara. Beberapa saat yang lalu, dia telah setuju untuk memperbaiki mutu Yuanen kelas 1. Sekarang, keberuntungan praktis telah mengantarkan rak penuh logam ke depan pintunya. Meskipun ia juga memiliki logam yang diperoleh dari berpartisipasi dalam kompetisi atas nama Issea Blacksmiths Association, itu miliknya sendiri. Yang terbaik adalah jika dia tidak menggunakannya,
karena dia masih perlu menghasilkan uang dan mendapatkan poin kontribusi di Sekte Tang. Untungnya, dia telah memperoleh beberapa logam langka dengan harga yang relatif murah di Sea City. Tang Wulin berdiri di depan rak dan memeriksa setiap logam. Ketika dia melihat 2 bongkahan logam di rak paling bawah, dia tersenyum dan tidak ragu untuk mengambilnya. "Hei, bukan itu," teriak pria berambut merah itu. 2 bongkahan logam yang dipegang Tang Wulin di lengannya berwarna abu-abu pekat, seindah batu acak di tanah. "Bukankah kamu bilang aku bisa memilih apa saja? Apakah Anda akan kembali pada kata-kata Anda sekarang?" Petik 2. Hanya mereka berdua yang tidak akan melakukannya. Kamu hanya perlu 1000 kali memperhalus. Untuk apa kamu butuh 2? Pipi pria itu sakit ketika dia mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Kenapa aku tidak bisa menggunakan 2? Efisiensi penting bagi kami pandai besi, jadi untuk menghemat waktu saya biasanya menempa 2 logam sekaligus. Karena saya memiliki tingkat keberhasilan 100%, ini adalah cara paling efisien untuk saya tempa. Petik 2. Tang Wulin meletakkan 2 bongkahan logam di meja tempat saat dia berbicara dan memulai proses kalsinasi. Tabel penempaan ini benar-benar canggih. Dengan ruang yang cukup untuk mengkalsinasi 5 logam yang berbeda sekaligus, setiap pandai besi yang memiliki keterampilan cukup dapat terus menempa tanpa berhenti dengan tabel ini. Selain itu, baterai jiwa canggihnya berarti dapat mencapai suhu kalsinasi yang lebih tinggi. "Kamu," pria itu dengan cemas bergegas ketika dia melihat apa yang dilakukan Tang Wulin, tetapi dia sudah terlambat. 2 logam sudah memasuki tungku. Tang Wulin tersenyum padanya. Kemarahan menyala di mata pria berambut merah itu. "Jika kamu tidak bisa membuat ribuan menjadi halus, tidak, jika kamu tidak bisa menghapusnya dari kelas 2000, maka kamu sudah mati. Anda akan bekerja untuk saya sampai Anda membayar 2 bongkahan besi meteorik itu." Petik 2. Besi meteorik adalah logam tingkat pertama yang tidak terbentuk secara alami di benua Douluo dan hanya bisa diekstraksi dari meteorit. Itu sangat padat dan berat, tetapi sifatnya yang paling menarik adalah energi yang tidak biasa terkandung di dalamnya. Senjata yang ditempa dari besi meteorik memiliki efek penetrasi, jadi itu adalah bahan umum untuk senjata Mesha yang kuat. Namun, besi meteor terlalu langka, hanya sedikit yang cukup beruntung untuk bahkan menatapnya. Bahkan Tang Wulin hanya bisa mengenali logam sederhana ini karena banyaknya kuliah terperinci tentang logam yang ditemukan di dunia yang diberikan Mu Chen padanya. Meskipun sepotong besi meteorik ini memiliki penampilan abu-abu kusam, mata setan ungu Tang Wulin tidak akan pernah membiarkan garis-garis emas gelap yang mengalir melalui mereka tidak diperhatikan. Kedua bongkahan ini tidak diragukan lagi merupakan logam paling berharga di ruangan itu dan merupakan satu-satunya potongan meteorik besi yang ada. Tidak heran kalau pria berambut merah itu tertekan. Tentu saja, Tang Wulin juga punya alasan lain untuk memilihnya. Besi meteor tidak mungkin untuk dimurnikan secara roh, jadi itu hanya digunakan untuk armor atau Mesha pertempuran satu kata. Sifat ini secara drastis menurunkan nilainya, sehingga hanya pilot Mesha dan beberapa master armor tempur yang akan menggunakannya. Jika bukan karena fakta ini, pria berambut merah tidak akan pernah mengizinkan Tang Wulin untuk memalsukannya. Kalsinasi segera selesai, dan Tang Wulin menekan tombol untuk membuat bongkahan logam berwarna merah menyala muncul. "Aku akan mulai kalau begitu." Tang Wulin melirik pria itu. Pria itu mengangguk. "Nak, lebih baik kau berhati-hati dengan itu." Petik 2. Tang Wulin menanggapinya dengan senyum cerah, memilih untuk membiarkan tindakannya berbicara untuknya. 2 palu muncul di tangannya dalam kilatan cahaya kemasan. Kemudian dia jatuh. Serangkaian booming bergema di seluruh ruangan, Tang Wulin yang mengejutkan menyenangkan. Terakhir kali dia beruntung memalsukan ribuan palu halusnya menjadi halus, tetapi belum memiliki kesempatan untuk menguji mereka. Namun, serangan tunggal ini adalah yang diperlukannya untuk menentukan keajaiban-keajaiban yang dimurnikan arwahnya. Bab 299 Kekuatan Roh Halus. Palu Tang Wulin memiliki bobot yang sangat kecil baginya, dia mungkin juga menahan udara. Karena penyempurnaan roh, mereka terhubung ke Tang Wulin sebagai perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Meskipun berat badan mereka tidak berarti apa-apa baginya sekarang, dia masih bisa merasakan kekalahan dari setiap pukulan yang dia pukul terhadap setrika. Mundur itu cukup untuk mengatakan kepadanya bahwa palu, meskipun tidak bertambah besar, 2 kali lipat lebih berat daripada sebelumnya. Efek susun palu masih tetap ada, tetapi Tang Wulin terkejut menemukan bahwa jumlah tumpukan meningkat 1.
Masing-masing palunya sekarang ditumpuk 3 kali. Di atas semua ini, dia sekarang dapat menggunakan koneksi antara dirinya dan palu untuk merasakan dan mengontrol kekuatan setiap tumpukan individu, membuat setiap serangan lebih tepat daripada sebelumnya. Perubahan aneh yang ia perhatikan adalah cara kekuatan jiwanya mengalir secara alami ke palu, yang tidak hanya memberdayakan serangannya, tetapi juga memungkinkannya memperbesar palu sesuka hati. Satu pukulan dari palu halus rohnya sekarang lebih efektif daripada 5 pukulan dari 1000 palu halusnya. Gema dering bergema di udara ketika palu Tang Wulin membelah 2 potongan besi meteorik, meskipun sangat padat sehingga sulit untuk dipalsukan. Setrika itu tidak ada apa-apanya sebelum kekuatan jiwanya dipenuhi serangan dan efek menumpuk palunya. Jadi ini adalah efek pemurnian roh. Tidak hanya membantu saya menempa lebih baik, itu juga membantu menjembatani kesenjangan antara saya dan logam. Ini memberitahu saya apa yang logam rasakan dan cara terbaik untuk menempanya. Seketika palu Tang Wulin turun, mata pria berambut merah di belakangnya melintas dengan heran. Semangat menempa palu. Tetapi segera setelah pikiran itu terlintas di benaknya, pria itu mengerutkan alisnya. Apakah palu itu alasan mengapa dia bisa melakukan penempaan tingkat tinggi? Jika seseorang menempa palu-palu itu untuknya, wajar saja jika dia berada di depan rekan-rekannya. Tapi kemudian itu berarti fondasinya kurang. Tang Wulin melanjutkan penempaannya, benar-benar melenyapkan anggapan pria itu dalam prosesnya. Tang Wulin mengangkat palu ke udara, mulai memutar tubuhnya pada saat yang sama. Ini adalah seni rahasia dari Sekte Tang, teknik palu angin yang membelah gangguan. Ini adalah salah satu seni pertama yang dibeli Tang Wulin dari Tang Sekte. Teknik hammer angin disorder memecah menggunakan gaya sentripetal yang seseorang ciptakan dengan melilitkan tubuh mereka, menyalurkannya ke palu mereka. Ketika seseorang terus membangun momentum, melayangkan serangan tubuh mereka demi serangan, kekuatan di palu mereka meningkat. Satu-satunya kelemahan teknik ini adalah mundur. Pengguna harus cukup kuat untuk menahannya. Sebelum dia berhasil dalam pemurnian roh, Tang Wulin hanya bisa menggunakan kekuatan surgawi bawaannya dan garis keturunan Raja Naga Emas untuk berhasil melakukan 48 serangan berturut-turut. Dia perlu memperkuat tubuhnya untuk meningkatkan jumlah itu. Menurut legenda, Disorder Splitting Wind teknik berpotensi mencapai 81 serangan berurutan. Jika ada yang mencapai tingkat itu, mereka akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Bahkan keajaiban pandai besi, Tang Wulin, telah mandek di 48 serangan berturut-turut selama lebih dari setengah tahun sekarang. Dia hanya bisa mulai membayangkan betapa sulitnya berjalan di jalan menuju 81 serangan. Ruangan itu bergetar dengan hentakan yang memekakkan telinga. Irama mantap palu Tang Wulin, serta seberapa tenggelamnya dia dalam tugasnya, menjadi bukti tingkat keterampilannya. Palu-palu halus bisa ditempa untuk digunakan orang lain, tetapi tempo seperti itu hanya bisa dicapai ketika seseorang memalsukan hari demi hari. Memalu Tang Wulin terus mengubah 2 bongkahan besi meteorik, abu-abu pucat mereka memberi jalan pada kemilau emas yang samar. Terbukti, ini adalah efek yang disebabkan oleh palu halus roh. Dengan setiap kejatuhan palu, 2 potong besi menjadi lebih kecil dan lebih banyak bagian luar abu-abu memudar. Ketika roh Tang Wulin memurnikan perak yang berat, itu hanya membutuhkan beberapa pukulan untuk memperbaikinya. Namun kali ini, dengan palu yang ditingkatkan dan besi meteorik, butuh lebih dari 10 serangan untuk mencapai 100 perbaikan. Boom terus bergemuruh tanpa henti, semakin sering terjadi ketika palu-palunya terbang semakin cepat. Palu-palunya berputar di udara, menciptakan hembusan angin yang kuat dan mendesis yang mengalir ke seluruh ruangan. Saat keributan berlanjut, 2 cincin jiwa bangkit dari bawah Tang Wulin. Dia menuangkan kekuatan jiwa ke dalam besi melalui palu, mengambil keuntungan dari sifat-sifat khusus dari logam halus roh untuk meningkatkan kemanjuran penempaannya. Mustahil bagi Tang Wulin untuk secara bersamaan menempa 2 logam sebelum mencapai peringkat kelima. Tidak hanya dia harus fokus pada satu persatu, itu akan memakan waktu lebih lama juga. Namun sekarang setelah dia memiliki palu yang halus, dia perlu mengingat pengalaman pemurnian arwah dan menggunakannya untuk meningkatkan karyanya. Dengan menggunakan apa yang dia pelajari dari pemurnian roh hingga ribuan pemurnian, dia bisa membuatnya sehingga dia hanya mengerahkan setengah upaya untuk mendapatkan 2 kali lipat perolehan. Sebuah ledakan bergemuruh ketika Tang Wulin berputar, melepaskan serangan ke-48. Dia tidak lagi memiliki kendali atas kekuatan yang mengalir di sekujur tubuhnya, namun terlepas dari itu, kepercayaan muncul dari hatinya.
Saat dia berputar sekali lagi, cincin jiwanya yang ungu menghilang dan cincin jiwanya yang keemasan naik. Aura esensi darah yang sangat tebal mengalir keluar, meningkatkan kekuatan tubuhnya ke dataran tinggi baru. Dia mengayunkan palu. Serangan ke-49 meledak, gemuruh palu pada besi merobek udara. Sepasang lampu emas melayang ke udara, pertanda jelas bahwa ini adalah 1000 pemurnian dengan semangat, dan indikasi bahwa itu telah mencapai tingkat pertama. Dua pilar cahaya secara bertahap menghilang setelah 10 detik, disertai dengan deru drakonik samar yang berasal dari pola naga yang berdenyut pada palu Tang Wulin. Tang Wulin berdiri di sana dengan termenung, pikirannya tenggelam dalam perenungan. Jadi sebenarnya seperti ini, pria berambut merah menyaksikan dengan napas tertahan dari belakang Tang Wulin. Ketika serangan ke-49 jatuh, dia menarik napas dalam-dalam, mata merahnya bersinar seperti bintang. Saya mengerti sekarang. Tang Wulin berteriak kegirangan, memantul dengan sukacita. Pria berambut merah itu membuat wajah aneh di proklamasi. Apa yang kamu mengerti? Sekarang paluku sudah disempurnakan roh, mereka perlu diberi esensi darah untuk mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Mereka juga bisa memberi saya umpan balik, mengirimkan kejutan benturan ke saya melalui koneksi darah kami. Ini memungkinkan saya untuk menghemat stamina saya, memungkinkan saya untuk menempa lebih lama dan lebih efektif. Petik 2. Umpan balik bahwa serangan ke-49 dikirim ke Golden Dragon King Bloodline-nya membuat darahnya mendidih dengan gembira. Pada saat itu, tubuhnya meledak dengan kekuatan dan efek penempaannya melonjak. Karena seperti ini, peluang saya untuk berhasil memurnikan semangat akan lebih besar dan lebih sedikit pajak dari biasanya. Setelah saya mendapatkan cincin ketiga saya, waktu berikutnya saya semangat memperbaiki akan mudah. Melihat kegembiraan dalam ekspresi Tang Wulin, pria berambut merah berkata, "Bagus. Anda lulus. Mulai saat ini, Anda adalah anggota asosiasi Shrek Blacksmith. Anda bisa bersuka cita atas pencapaian tersebut." Petik 2. Saat dia berbicara, pria berambut merah itu menyihir lencana hitam entah dari mana dan menggerakkan tangannya ke arah dada Tang Wulin. "Hah, tunggu sebentar, saya belum setuju." Tang Wulin melompat mundur dengan khawatir, tetapi pria berambut merah itu terlalu cepat. Yang dirasakan Tang Wulin hanyalah kehangatan di dadanya, dan hal berikutnya yang dia tahu, lencananya menempel padanya. Kamu tidak punya hak untuk menolak. Sebagai pandai besi sendiri, asosiasi apa yang akan Anda masuki kecuali asosiasi pandai besi? Lelaki itu dengan acuh tak acuh. Tang Wulin tersenyum pahit. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Anda bahkan belum memberitahu saya siapa Anda. Petik 2. Aku, pria berambut merah mendorong poninya keluar dari matanya, mengungkapkan sepasang mata sombong namun lembut. Aku adalah Presiden Asosiasi Shrek Blacksmith dan Saint Blacksmith peringkat 8, Feng Wuyu. Jadi, apakah Anda masih berani menolak? Petik 2. Saint Blacksmith. Tang Wulin terguncang oleh wahyu. Jadi Shrek Academy juga memiliki Saint Blacksmith. Baiklah, saya terima, kata Tang Wulin dengan tulus. Kalau begitu cepat dan beri hormat kepadaku sebagai gurumu. Mengingat bakat luar biasa Anda, saya dengan ramah akan menerima Anda sebagai murid saya, membawa Anda di bawah sayap saya, dan membimbing Anda, kata Feng Wuyu. Shrek Academy memiliki banyak sekali eksentrik. Pikir Tang Wulin, permintaan maaf saya sudah punya guru jadi saya tidak bisa menunjukkan kepada Anda sebagai guru saya. Petik 2, kamu sudah punya guru. Siapa? Siapa yang bisa menjadi sehebat saya? Jejak kecemasan muncul di mata Feng Wuyu. Guru saya juga adalah Saint Blacksmith peringkat 8. Dia adalah Presiden Asosiasi Issea Blacksmith. Dia harus beberapa tahun lebih muda darimu. Petik 2. Meskipun Tang Wulin tidak secara eksplisit mengatakan Mu Chen lebih baik dari Feng Wuyu, hanya menyebutkan usianya lebih dari cukup untuk menyampaikan maksudnya. Bab 300 Feng Wuyu. Feng Wuyu menjepit bibirnya begitu kencang hingga seolah-olah menghilang ke wajahnya. Maksudmu anak itu, Mu Chen? Anjing sial macam apa yang dia miliki untuk merebutmu sebagai murid? Petik 2. Ini tidak cocok dengan Tang Wulin, menyebabkan kerutan tegang. Aku yang cukup beruntung untuk belajar di bawahnya. Saya masih memiliki guru lain juga, Guru Mang Tian. Hanya berkat bimbingan mereka bahwa saya ada di sini hari ini. Seseorang seperti Anda, Presiden Asosiasi Shrek Blacksmith, seharusnya tidak meminta saya untuk mengkhianati guru saya. Petik 2. Itu, Feng Wuyu kehilangan kata-kata. Mengkhianati mereka tidak seserius itu. Anak itu, Mu Chen,
cukup pandai menempa, tetapi kekuatannya agak kurang. Dia nyaris tidak berhasil menerobos sebagai jiwa Douluo, dan itu dengan bantuan eksternal. Dia bahkan bukan gelar Douluo. Hampir mustahil baginya untuk menjadi pandai besi surgawi, tapi aku berbeda. Basis kultivasi saya membuatnya malu. Lihat dirimu sendiri. Petik 2. Ketika kata terakhir keluar dari bibirnya, aura merah menembus udara tempat Feng Wuyu berdiri. Suhu di ruangan itu melonjak beberapa derajat. Semua ini melalui pengerahan kekuatan jiwanya. Tang Wulin merasa seolah-olah dia telah dilemparkan ke tungku, mundur beberapa langkah dari refleks. Pada saat yang sama, ia mendesak esensi darahnya untuk melindunginya dari neraka. Tapi itu masih belum mempersiapkannya untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Pupil matanya melebar karena kaget. Cincin demi cincin naik dari bawah Feng Wuyu, mengelilinginya seperti bintang yang menyilaukan di nebula yang berputar. Ungu, 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 hitam, 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 dan merah. Dia memiliki 9 cincin jiwa. Dia sebenarnya punya 9. Dia bahkan punya yang merah. Dari konfigurasi cincin jiwanya, dia seharusnya tidak lebih lemah dari Penatua Kai. Tidak pernah terpikir oleh Tang Wulin bahwa orang yang menculiknya akan menjadi gelar Douluo. Dan itu tidak berlebihan untuk memanggilnya luar biasa di antara kelompok ini juga. Jika dia menghitung kakeknya, maka Shrek Academy sudah membual setidaknya 3 gelar Douluos. Terpikir olehnya untuk berpikir bahwa dia bertemu begitu banyak, semua yang memiliki konfigurasi cincin jiwa yang tak terbayangkan. Bersamaan dengan cincin jiwanya yang terwujud, tubuh Feng Wuyu tumbuh sedikit lebih penuh, sedikit lebih lebar, tetapi sebaliknya tidak mengganggu penampilan keseluruhannya. Tang Wulin tidak bisa mengenali jiwa bela dirinya. Ini adalah kekuatan dari judul Douluo, kontrol total pada seberapa banyak jiwa bela diri terungkap. Lihatlah baik-baik, bukankah saya kuat? Kemanapun Anda pergi di benua itu, tidak ada yang akan berani menyeberang Anda jika Anda menjadi murid saya. Dan jika ada yang menyentuh rambut di kepalamu, aku akan membakarnya menjadi abu. Ada api menyala di mata Feng Wuyu. Orang ini sama sekali tidak normal. Tang Wulin tertawa di dalam hatinya. Kendati demikian, ia tidak langsung menolak tawaran itu. Setelah menyaksikan transaksi Gu Yue dengan Penatua Kai, dia telah belajar lebih baik. Setiap tanggapan yang dia berikan harus bernuansa dan bijaksana. Senior, kamu terlalu hebat. Namun, saya tidak bisa meninggalkan guru saya untuk kekuatan Anda. Jika aku mau mengkhianati mereka hari ini, bukankah itu membuatku mampu mengkhianatimu di masa depan? Petik 2. Itu tidak mungkin. Anda tidak akan pernah bertemu pandai besi lebih baik dari saya. Paling tidak, bukan orang yang lebih kuat. Mata Feng Wuyu menangkap tatapan sayu, pikiran berkeliaran di alam semesta, sebelum kembali ke masa kini. Bahkan basis kultivasi orang itu tidak sebaik milikku. Petik 2. Seolah-olah kata-kata itu dicabut dari mulutnya, dan Tang Wulin tidak bisa memanggil lagi di hadapan orang yang begitu menuntut. Baiklah, bagaimana dengan ini? Lain kali saya menerima pelajaran dari guru saya akan bertanya apakah dia setuju dengan Anda membimbing saya juga. Dan jika dia melakukannya, saya tidak akan keberatan. Apakah itu baik? Saya juga akan menerima bergabung dengan asosiasi pandai besi ini untuk saat ini. Bagaimanapun, aku akan menghabiskan banyak waktu di kampus, jadi kamu tidak perlu khawatir aku menghilang, kan? Petik 2. Feng Wuyu menggaruk kepalanya saat dia merenungkannya. Baik, kau anak yang merepotkan, tetapi seperti yang mereka katakan, yang mampu menyebabkan semua masalah, seperti yang selalu dikatakan orang lain bahwa saya selalu menyebabkan masalah. Petik 2. Senior, bisakah aku pergi kalau begitu? Tanya Tang Wulin. Feng Wuyu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ayo, pergi. Tapi jangan lupa, kamu tidak bisa bergabung dengan asosiasi lain. Petik 2. Oke, jika ada yang mencoba memancing saya ke asosiasi mereka, haruskah saya menggunakan nama Anda? Petik 2. Tatapan Feng Wuyu cukup panas untuk melelehkan mentega. Tentu saja kamu harus. Tidak ada yang berani mencuri kamu dari saya. Petik 2. Tang Wulin kembali ke meja penempaan, meraih 2 potong besi meteor dan memindahkannya ke cincin penyimpanannya. Logam-logam itu adalah emas kehitaman, bintik-bintik cahaya berkelap-kelip di permukaan, mengingatkan pada langit malam. Dia mendapat untung cukup banyak saat ini. Bukankah Yuanen mengatakan akademi dapat menjual barang atas nama kita?
Saya berani bertaruh dua bongkahan besi meteorik ini sangat berharga. Saya tidak perlu khawatir tentang makanan saya untuk sementara waktu. Aku akan datang menemukanmu nanti. Feng Wuyu berteriak pada sosok mundur Tang Wulin, melemparkan pikirannya hancur dan menyebabkan dia tersandung. Dengan punggungnya ke ruangan, Tang Wulin terkejut menemukan dirinya berada di salah satu lantai atas gedung sekolah. Dia menepuk dadanya beberapa kali untuk menyelesaikan detak jantungnya. Bagi Tang Wulin, Feng Wuyu adalah teka-teki yang membingungkan dan menghadapinya sangat menakutkan. Dia beruntung, murni dan sederhana, untuk menangkap kemewahan seorang Saint Blacksmith. Yang mengatakan, dia tidak bisa melepaskan sulur keraguan yang menempel di tubuhnya. Dia adalah Douluo judul berdering 9. Saya ingin tahu apa gelarnya, saya perlu bertanya kepada seorang guru tentang hal itu nanti. Masih tidak terbiasa dengan tata letak gedung sekolah, Tang Wulin meluangkan waktu untuk menemukan tangga. Saat dia turun, dia berlari ke Yuanen. Aku sudah mencarimu setengah hari sekarang, dan kamu di sini seperti yang aku duga. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Yuanen. Tang Wulin mengangguk. Saya baik-baik saja. Petik 2. Mata Yuanen melayang ke arah dada Tang Wulin. Kamu bergabung dengan asosiasi pandai besi. Atas permintaannya, Tang Wulin mengikuti pandangan Yuanen ke dadanya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia melihat lencana tampak kasar menggambarkan palu hitam. Tanpa ragu, itulah yang dipaksakan Feng Wuyu kepadanya. Kurasa kau bisa mengatakannya. Tang Wulin memaksa tersenyum. Anda cukup beruntung memiliki penatua Feng secara pribadi merekrut Anda. Anda pasti pandai besi. Yuanen mengangguk setuju dan menghela nafas lega. Tua gila, kedutan bibir Tang Wulin. Orang itu benar-benar gila. Yah. Tidak perlu pergi sekarang. Asosiasi pandai besi berbasis di sini di lantai 4. Anda dapat menggunakan tabel tempas secara gratis karena Anda adalah anggota, tetapi Anda masih harus menyediakan logam sendiri untuk menempa. Petik 2. Hah, jadi asosiasi pandai besi ada di lantai ini. Bisakah Anda membawa saya ke sana? Sejak ia menginjakkan kaki di kota Shrek, Tang Wulin sangat menginginkan meja tempa untuk memanggilnya sendiri. Apalagi sekarang dia pandai besi peringkat kelima. Bengkel yang dibawa Feng Wuyu ke tepi lantai 4, terletak jauh di dalam koridor yang berliku dan semacamnya. Yuanen membawanya ke tempat lain, kembali dengan lurus dan benar, penuh percaya diri. Mereka tiba di kaki sebuah papan besar tak lama setelah itu. Asosiasi Pandai Besi. Kata-kata itu ditulis dengan aura keagungan. Dia mendorong pintu terbuka dan masuk. Hal pertama yang dilihatnya adalah penghitung yang panjangnya lebih dari 20 meter, dengan lebih dari 15 jendela untuk membantu pengunjung. Saat ini, 3 anggota staf dengan penampilan muda duduk di belakang jendela. Mereka kemungkinan adalah siswa juga. Yuanen berbicara dengan lembut, sekarang sepi karena sekarang sudah jam makan siang, tetapi setelah itu selesai, tempat ini akan ramai. Asosiasi Pandai Besi sangat populer karena meskipun ada begitu sedikit pandai besi di Shrek, permintaan untuk penempaan mereka keluar dari tangga lagu. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, jantung Tang Wulin berdebar kencang. Dalam sekejap, dia berada di depan salah satu jendela. Halo, saya murid baru dan nama saya Tang Wulin. Saya baru saja bergabung dengan asosiasi Pandai Besi. Penatua Feng memberi saya lencana ini. Dia menunjuk ke dadanya. Aku bertanya-tanya apakah ada hal lain yang perlu aku lakukan. Seorang pria muda, sekitar 18 tahun, melirik lencana dari balik jendela. Saat melihatnya, dia bertanya, Penatua Feng secara pribadi merekrutmu. Ya, kata Tang Wulin.